Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in وجميع الملائكة المقربين والأولياء شهادة العلماء المصنفين المخلصين والشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله السمرقندي الشيخ محمد ناوي بن الرجاوي رحمهم الله تعالى وأدمنا فوعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهما وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح بالحضرة مشاعرك لرجل هذا أحيا كيجي كان من أبي عبد الرزاق محمد كهيجي عبد الحليم الداري مشى في هذا أمير بالحضر الحبيب عبد الرحمن سالم في حبيب علي بن عبد الحسن محمد بن علي بن الحسن بالحضر مشى ما بدون بسندك مستبد عبد الجبار كحفا شمس الدين كأمير عبد الكريم إن من زين بالحضر مشى ما نجدن بحر المصر المخازن عبد الهادي أحمد الحسين عبد الأكبر عبد الغني الزبير رحمهم الله تعالى ودمنا فوعد علينا لأهلنا لأولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak hadirin saudara, mohon sekali lagi keikhlasan baca surat Fatihah buat ibu mertua saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan barokah surat Fatihah Allah berikan kesehatan, angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan juga berikan kesabaran, pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Binyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu baina asy-syabihi wan-nadhiri wal-mumathili. Anna an-nadhira ma yusawi walau biwajhin wasyabiha ma yusawi aktsar al-wujuh wal-mumathilu ma yusawi fi jami'il wujuh. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat anugerah dari Allah bisa hadir untuk memenuhi tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah lewat sholat subuh gabungan, kajian, dan juga iktikaf kita, zikir, tahlil, tahmid, dan sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah balas dengan pahala yang besar sebagai bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman dan membawa iman. Amin ya rabbal alamin.
Baik, selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah kemarin juga Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Tidak ada satupun sisi apapun yang bisa sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu hidup, hidupnya tidak dengan ruh. Kalau kita ada ruhnya. Kalau ruhnya dicabut, mati kita. Sama seperti ruh kita itu ada dua, ruhul hayat wa ruhul yaqadhah. Ruhul hayat itu ruh yang menjadikan kita hidup seperti sekarang. Kemudian kalau ruhul yaqadhah itu ruh yang menjadikan kita terjaga, kita melek, enggak tidur. Kalau sekarang nih kita enggak tidur, itu ruhul hayatnya dengan ruhul yaqadhahnya menyatu. Ketika kita ngantuk tidur, ruhul yaqadhahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup tapi kita enggak sadar. Nah, seperti juga orang yang koma. Orang yang koma masih hidup, tapi ruhul yaqadhahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bangun tidur, doanya alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita lagi, sudah mematikan. Maksudnya apa? Mati ruhul yaqadhahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi. Juga Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Firman Allah, kalamullah itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada tulisannya. Itu kemarin sudah kita bahas. Kalamullah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya. Terus bagaimana kita bisa memahami? Maka apa yang sudah ditulis di dalam mushaf Al-Quran itu sudah translate dari kalamullah di dalam bahasa manusia. Sholawat kepada Nabi, jangan lupa baca sholawat. Jangan nganggur, mulutnya jangan nganggur, lisannya jangan nganggur. Jadi baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja yang mudah silakan dibaca. Terus sambil berkendaraan, jalan kaki, syukuran, jogging atau apa saja, ya kita baca sholawat kepada Nabi. Dan yang ketiga, istighfar. Serajin-rajin baca istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara, dosa kita ini banyak sekali. Kita rajin memproduksi dosa. Ya jangan kata yang lagi serius, yang nganggur, yang lagi serius saja kita bikin dosa. Apa itu? Itu lagi sholat. Sholat sendiri kita bikin dosa. Masa iya? Iya. Contohnya apa? Nah, itu kita mendahului gerakan imam apa enggak dosa? Imamnya masih diri, udah nyeluntur sujud. Apa enggak dosa itu? Kemudian imamnya belum bangun, udah bangun duluan. Nah ini artinya dalam hal yang serius pun kita melakukan perbuatan dosa. Termasuk juga sesuatu yang nggak pantas banget ketika kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk dalam memori pikiran kita hal-hal yang nggak ada kaitan dengan sholat. Contohnya kita datang ke sini buru-buru, udah qomat masuk, kunci motornya, kunci kendaraannya nyantol di dalam di mobil. Itu saya yakin sholatnya itu keingetan kunci motor, motor gua hilang. Yang begitu-begitu tuh nggak boleh mestinya hadir. Kenapa itu hadir dalam sholat kita? Nah, itu nggak pantas. Nah yang begini-begini nih, makanya kudu diistighfarin. Makanya tadi imam tuh bener habis bayang alhamdulillahirabbil alamin, usap mukanya, bersyukur kepada Allah dikasih taufik pertolongan bisa ngelakonin sholat. Bukan sendirian, berjamaah di masjid pula. Itu sesuatu yang luar biasa. Tambah lagi terus kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tobat kepada Allah. Yang begini kok kita udah tua, masa sholat kita masih belum serius sih? Yang begini-begini masih mampir dalam pikiran kita. Nah itu makanya kita istighfar. Bapak dan saudara yang model-model begini jangan tanya dalil. Kita udah tua, nggak usah nanya dalil. Pokoknya apa yang diajarkan ulama kita pasti ada dalilnya. Ya, kita udah tua, kita mau berbenah diri, mau sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita belepotan dosa, belepotan kotoran hati
Yang nggak pantas itu ketika kita datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan pakaian yang bersih, dengan hati yang bersih, sehingga disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kemarin. Nah, sekarang lanjutannya, apa perbedaan antara kata syabih, nazir dan mumathil? Anna nazira ma yusawi walau biwajhin. Bahwasanya kata nazir itu ma yusawi, sesuatu yang menyamai, walau biwajhin, meskipun hanya dalam satu sisi. Jadi sama dalam satu sisi saja itu namanya syabih. Artinya tidak ada satupun yang menyamai Allah dari satu sisi aja. Enggak ada. Nah, umpama dari zatnya Tuhan. Kalau zat kita itu terdiri ada beberapa bagian, ada kepala, badan, tangan, kaki, ada anggota inti dan ada tambahan. Kalau Allah enggak ada. Kalau kau dimahami Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, bukan berarti itu Allah punya mata, Allah punya kuping, tidak. Allah punya tangan, tidak. Yang dimaksud yadullah faqaidihim itu bukan dimaknai tangan. Ini ulama hati-hati sekali. Bukan dimaknai tangan seperti tangan kita, itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan hambanya. Jadi Allah Maha Kuasa. Ini. Nah, itu berbeda dari satu sisi. Wasyabihu ma yusawi aksaral wujuh. Sedangkan kata syabih, ma yusawi segala apa saja yang menyamai aksaral wujuh pada lebih banyak sisi. Jadi tidak ada satu aja, nggak ada yang bisa menyamai Allah, apalagi banyak sisi yang menyamai Allah, nggak mungkin. Yang jelas yang diciptakan pasti berbeda dengan penciptanya. Contoh konkretnya, guru pasti beda dengan murid. Guru itu lebih pintar dari murid dari sisi ilmu ya. Kalau dari ilmu, kalau pengetahuan, murid lebih ngerti dibanding guru. Bapak dan saudara, ini bedanya ilmu dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu nggak dipelajari, semua bisa. Contoh, siapa yang nggak punya handphone? Pasti semua bisa. Dulu kita ngerti nggak? Apa namanya, mencet-mencet segala macam. Terus mesen Grab, mesen Gojek, mesen Shopee, GoFood segala macam. Kita nggak ngerti itu. Tapi karena kita punya aplikasi itu ada, kita tanya ini gimana caranya? Tuh pencet ini. Bisa. Itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu kudu dipelajari. Makanya pengetahuan itu nggak dipelajari, semua pasti bisa. Contoh, kita nggak bisa ngetik di komputer, kita dibeliin komputer atau punya laptop. Lama-lama karena kita punya tuntutan, kita harus ngerti. Dengan tanya teman apa, sudah selesai, bisa. Nah ini pengetahuan itu berjalan maju seiring dengan perkembangan zaman. Tali pengetahuan itu harus dipelajari. Wal mumathilu ma yusawi fi jami'il wujuhi, sedangkan mumathil ma yusawi segala apa saja yang menyamai fi jami'il wujuhi dari segala sisi, semuanya sama. Kalau tadi yang syabih dari banyak sisi, nazir dari satu sisi. Mumathil itu semuanya persis sama, itu tidak mungkin. Nah, itu tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun, tidak ada yang sama kepada satu pun yang sama dengan Allah. Artinya Allah Maha Suci. Nah, apa yang sekarang dipahami oleh manusia bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, itu semuanya tidak benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Allah itu hidup, Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ini yang harus kita pegang erat. Qala al-Barmawi, Imam Syekh Barmawi berkata, wala yajuzul bahsu an zatillahi ta'ala. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan al-bahsu, membahas an zatillahi ta'ala, tentang zat Allah Ta'ala. Kita ini tidak boleh membahas zat Allah. Allah itu ada di mana? Allah lagi ngapain sekarang? Ini beda dengan makhluk. Kalau kita gini, ada lagi ngaji, yang gak ngaji ya lagi tidur di rumah, yang di jalanan lagi ngopi, nongkrong, yang satpam lagi mungkin dengerin radio,
Sambil jaga di pos sebab nanti pintu harus ada yang dibuka, macam-macam. Kalau Allah Subhanahu wa taala jangan kita pikirin zat Allah Subhanahu wa taala. Wala an sifatihi, dan tidak boleh membahas tentang sifatnya. Kenapa? Li'anna tarkal idraki idrakun, karena sesungguhnya meninggalkan mencari tahu, idrakun itu sebuah pengetahuan. Jadi semakin kita nanti masuk kepada pembahasan yang detail, itu setan jadi nggodain kita. Ini banyak orang-orang yang belajar filsafat, ujung-ujung jadi kebelinger. Banyak anak-anak IAIN atau UIN sekarang itu yang kagak sembahyang, jadi ateis. Kenapa? Dia belajar filsafat, terlalu diperdalam Tuhannya. Nah, jadi ateis, tidak beragama. Ini yang kita hati-hati, jangan membahas zat Tuhan, karena dengan kita meninggalkan mencari secara detail, itu sebuah pengetahuan. Wal bahtsu fi dzatillahi ta'ala isyrakun, dan membahas tentang zat Allah Ta'ala isyrakun, sebuah kemusyrikan. Nanti setan nih yang menggoda kita. Nah, nanti ketika kita pikirin benar-benar, setan masuk. Oh, mungkin seperti ini Tuhan. Oh, mungkin begini Tuhan. Oh, mungkin. Nah, itu bukannya dapat hidayah, malah dolalah. Wa kullu ma khutira bibalika, wa kullu ma khutira, dan segala apa saja khutira yang terlintas bibalika di hatimu, min sifatil hawadisi, dari berbagai sifat-sifat makhluk, wallahu, sedangkan Allah bi khilafi dzalika, berbeda dengan hal itu semua. Kalau kemudian ketika kita sedang berpikir keras tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan menggoda kita dengan membuat simpulan-simpulan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala, kita harus bantah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ini yang kata kunci yang harus kita pegang supaya kita bisa selamat. Bapak hadirin, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidatun, ada sebuah faidah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu, man barang siapa taraka arba'a kalimatin, meninggalkan 4 kalimat, 4 kata, kamula imanuhu, maka imannya menjadi sempurna. Apa itu? Aina wa kaifa wa mata wa kam. Aina artinya di mana, wa kaifa bagaimana, wa mata kapan, wa kam dan berapa. Ini kalau kita, ini Bapak dan Saudara, ini hati-hati, ini setan bisa menggelincirkan kita pada kata-kata ini. Aina di mana, wa kaifa bagaimana, wa mata kapan, wa kam dan berapa. Setan masuk di situ. Di mana Tuhan? Ini yang sering saya ungkap. Lagi-lagi nih nggak apa-apa, supaya kita itu jangan ikut provokasi Wahabi. Anak kecil ditanya, kita geleng-geleng kepala, hebat sekali bisa bahasa Arab ya. Kita udah tua nggak bisa ngerti bahasa Arab. Aina Allah fis sama. Itu propaganda Wahabi. Allah tidak butuh tempat. Di mana Allah di atas langit? Tidak. Ya, Allah tidak di atas langit. Jangan pikiran kita begini, Pak. Kita nggak di atas langit, wah berarti Tuhan di situ. Bukan ternyata. Ternyata yang masuk di atas itu masih ada lagi tempat yang tinggi. Bahwasanya alam dunia ini dalam tafsir surat Yasin itu, alam dunia seisinya, langit dan seluruhnya, itu kalau kita celupin tangan kita di laut, yang di ujung jari kita, air di ujung jari kita, itu alam dunia seisinya. Air, selautan, sebagainya, itulah alam gaib. Berarti ada lagi matahari, ada lagi bulan, ada lagi bintang di alam yang lain, bukan ini. Bukan ini, ada lagi alam-alam yang lain. Nah, oleh karenanya kita itu harus hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha dahsyat, Maha luar biasa kekuasaannya. Itu alam bumi ini yang kita pijak nih, yang sekarang ini kacau. Jakarta itu polusi udaranya luar biasa, kita pada batuk semua nih. Tenggorokannya pada sakit gara-gara ini. Itu kalau kita celupin air kita di laut, yang ada di ujung jari kita tuh air, itulah bumi seisinya.
Sisanya air sebanyak itu di lautan, itulah alam gaib. Kalau begitu Allah berkata, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Terus kita mau pikir nggak bakal bisa nemu, stres dia. Makanya selamat jangan ditanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala laka qailun. Fa in qala maka apabila bertanya laka kepadamu qailun seseorang yang bertanya aina Allah, di mana Allah? Nah ini. Fa jawabuhu maka jawabnya laisa fi makanin, Allah tidak berada di suatu tempat. Wala yamuru alai zamanun, dan tidaklah berlalu atas Allah zaman masa. Allah tidak berlaku pada Allah masa. Tidak berlaku ruang dan waktu. Allah nggak butuh itu. Karena ruang dan waktu Allah yang ciptain. Bagaimana mungkin pencipta membutuhkan ciptaan? Tidak. Ini yang jelas nih untuk membantah propaganda Wahabi yang sering di-share tuh. Kita kagum dengan bocah bisa faham omongan syekh yang udah tua pakai bahasa Arab. Nah ini hati-hati. Fa in qala laka, dan apabila bertanya kepada engkau, kamu ada orang bertanya, kaifallah, bagaimana Allah? Faqul, maka katakanlah kepadanya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi kalau kita membayangkan Allah itu jamil, wa yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan menyukai keindahan. Kalau Allah makhluknya itu tampan-tampan, Allah kayak apa tampannya? Enggak usah dipikirin. Itu makhluknya Allah, cantik-cantik yang perempuan. Kan kalau kemarin saya jelaskan itu ketampanan manusia di dunia itu separuh diambil Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad manusia paling tampan di dunia. Separuh diambil Allah. Separuh lagi dibagi dua. Sepertiganya milik Nabi Yusuf. Nah, sepertiganya lagi udah dibagi buat kita semua. Makanya kita itu potongan habis-habisan. Ya mancung ya kagak, ya pesek juga kagak, putih ya enggak, pokoknya begini dah kulit kita. Nah, kata teman saya yang pernah mondok di Syria itu, orang-orang Syria itu yang cantik-cantik, tampan-tampan, ganteng-ganteng. Wallahu alam. Artinya ini kalau begitu, kalau makhluknya aja tampan, Tuhan kayak apa ya kecantikannya? Itu nggak usah kita jauh-jauh pikirin. Yakin saja bahwasanya Allah Subhanahu wa Maha sempurna. Kalau makhluknya penuh dengan Allah tidak seperti apa-apa. Fa in qala laka, dan apabila bertanya kepada kamu, mata Allah, kapan Allah wujud? Wa qul lahu, maka katakan kepadanya, awalun bila ibtidain, Allah zat yang awal, bila ibtidain tanpa permulaan, wa akhirun, dan dia zat yang akhir, bila intihain tanpa penghabisan. Artinya begini, sebelumnya semua wujud, Allah wujud. Sesudah nanti semua binasa, Allah tetap ada. Nanti kan di dalam tafsir surat Yasin itu dijelaskan tentang proses terjadinya kiamat. Ketika terjadinya kiamat itu nanti matahari itu berhenti bergerak. Kemudian orang yang biasa bangun sholat malam, biasa habis bangun sholat malam, sholat 2 rakaat atau beberapa rakaat, dia baca Quran, dia wiridan segala macam, biasanya subuh. Kok belum subuh juga ya? Tambahin lagi, mungkin kurang. Oh belum subuh juga, tambahin lagi, belum subuh juga. Ini enggak subuh-subuh, ini orang takut. Orang yang biasa begini takutan, oh ini sudah mungkin akhir zaman. Setelah itu kemudian matahari yang biasanya terbenam di barat, itu terbit mulai dari barat, kebalik. Mulai saat itu semua orang sudah pada ketakutan. Dan apa yang terjadi? Muncullah kiamat. Ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Trompet yang pertama, semuanya binasa, hancur. Tidak ada satupun yang hidup. Begitu semuanya sudah hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum. Allah mengatakan itu, limanil mulkul yaum. Sekarang kekuasaan ini milik siapa? Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah, zat yang maha esa, yang maha perkasa. Artinya apa? Saat itu semuanya sudah selesai, ya, sudah selesai kehidupan dunia, tinggal Allah Subhanahu wa taala yang tersisa.
Nah, ketika proses hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Jadi semuanya itu bakal mati. Yang terakhir mati itu malaikat Israil. Malaikat Israil itu Allah perintahkan cabut nyawamu. Ketika dia cabut sakit luar biasa. Dia ngomong, ini kalau saya tahu begini saya nggak bakal cabut orang nyawa manusia. Sakitnya luar biasa. Ini kata malaikat Israil. Nah, setelah Allah Subhanahu hendak menghidupkan manusia ini, ada 4 malaikat nanti yang 8 malaikat nggak mati, Allah bikin kekal abadi, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, 4 malaikat. Kemudian ada 4 malaikat yang pemikul arsy, yang Allah tidak bikin mati. Ketika Allah hendak menghidupkan manusia, sebelum ditiupkan trompet yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Itu hujannya hujan mani, sperma. Itu selama 40 tahun. Nah, kalau hujan di JKI saja sehari semalam banjir, bagaimana kalau 40 tahun? Ini setelah itu kemudian malaikat Israfil Allah perintahkan tiup sangkakala, manusia muncul dari dalam tanah, hidup kembali. Nah, itu bagaimana hidupnya? Sempurna. Kalau dulu dia itu ketika hidup di dunia lahir sempurna, kemudian mengalami kecelakaan harus diamputasi, maka nanti lahir wujud ke dunia, ke alam berikutnya itu dalam keadaan sempurna, utuh seluruh tubuhnya, dalam keadaan belum berkhitan. Ini ketika kita ditanya kapan Allah, dia itu yang awal tidak berpermulaan dan akhir tidak berpenghabisan. Fa in qala laka, dan apabila Allah bertanya kepada kamu, kamillah, Allah itu ada berapa? Faqullahu, maka katakan kepadanya, wahidun, Allah itu Maha Esa, la min qillatin, tidak dari bilangan yang sedikit, ya. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu ahadun, Tuhan yang Maha Esa. Jadi satu itu bukan berarti sedikit. Karena memang secara logika Allah Subhanahu wa taala itu memang satu. Kalau Tuhan berbilangan, ini susah untuk memanage kehidupan dunia ini. Nah, jangankan itu. Umpama panitia saja itu. Panitia ketuanya ada ketua, ada wakil. Ini ketua sama wakil kalau kagak klop, itu berantakan acara. Nah, ini itu saja tuh ngurus sebuah acara. Bagaimana ngurus alam ini? Nah, Tuhan itu harus satu, nggak mungkin kalau dua. Makanya kalau dua, kalau berbilangan, itu justru bukan kemaslahatan yang terjadi, justru malah kehancuran dan kebinasaan. Mas'alatun idza qila laka kaifa tu'minu bil malaikati wallahu a'lamu bissawab. Demikian Bapak dan Saudara kajian kita pada pagi hari ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن داره جميع نساء داره معارف سبيل ذلك داره يرحم ومن حبيب علي عبد الرحمن السلوك داره بيجي عبد الرحمن حسين داره يأتمن بيجي مختار داره يأتمن Ustaz Haji Abu Bakar Mawidi Widaru yang marhum Ustaz Haji Nasudia Daru yang marhum Ustaz Ali Zain Widaru yang marhum wal marhum Waqaf dari Masjid Nurul Hidayah Widaru yang marhum wal marhum min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa likarabatina wa ustadina wa mu'adina wa jami'il muslimina wa muslimat wa al-mu'minina wa al-mu'minat wa usurihim wa fura'ihim ya Allah yatabassam bil-rahmah wal-maghfirah wa yaksimuhum والجنة إلى حضرة النبي الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين وأخوانا الكريم اغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة في شر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الصحة والصحة والسلام والمغفرة والجنة والرضا اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سليما عالما غنيا وبرا ولوالدي والطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأتنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين خصوصا لمن يتصدق بمسجد نور الهداية سابقا وآبقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم أخرى من حفرة النيران اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت توحيدنا وثبت معصيتنا واستغفر اعتقادنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم بها سبحانك اللهم وأنت الريح بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Allah